105 Roll FM, the best radio station in Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Roll FM dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Nurul bisa kembali menyapa ruang dengar Anda untuk program Mutiara Ramadan. Dan kali ini seperti biasa rekan Roll, selama 1 jam ke depan kita akan membahas satu materi. Dan pada hari ini sudah berhadir bersama Nurul di studio Roll FM Al-Ustadz Ridwan Harun Harahap SPDI. Nurul sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, rekan Roll FM, kali ini kita akan bahas tema Itkun Minannar. Benar ya Ustadz? Iya. Ya, benar sekali. Buat rekan Roll yang pengen bergabung, mengirimkan pertanyaan nanti terkait materi, bisa langsung via WhatsApp atau SMS di 0822 9999 6105. Nurul juga mengundang Anda semuanya untuk bergabung di live Instagramnya Roll FM di @rawfm Padang Sidimpuan, dan jangan lupa untuk di follow akunnya. Baik Ustadz, langsung saja untuk materinya terkait Itkun Minannar. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga sore hari ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita. Kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa, sehingga nantinya Allah memberikan begitu banyak nikmat-nikmat yang lain jika memang nikmat tersebut kita syukuri. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran yang telah beliau sampaikan kepada kita, sehingga kita dapat menentukan arah kehidupan kita. Kita dapat melihat bagaimana kehidupan yang sebenarnya yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik melalui ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an maupun melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini kita sudah berada di penghujung Ramadan, di mana tinggal hari ini dan besok insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk menuntaskan di sisa-sisa Ramadan di tahun 1442 Hijrah ini atau tahun 2021 Masehi. Rekan Raw FM dimana saja pun Anda berada, seperti yang disampaikan tadi, yang menjadi topik ataupun tema pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu tentang Itkum Minannar. Itkum Minannar itu dapat kita artikan adalah sebagai pembebasan dari api neraka, di mana para ulama kita banyak telah menyampaikan kepada kita bahwasanya di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan itu dibagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, di 10 pertama bulan Ramadan merupakan bulan rahmat ataupun bulan penuh rahmat bagi orang-orang
mukmin yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian di 10 kedua bulan Ramadan merupakan bulan maghfirah ataupun bulan penuh ampunan, di mana pada bulan ini begitu banyak ampunan Allah sehingga orang-orang yang betul-betul meminta ampun kepada Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, yaitu itqum minan nar, yaitu pembebasan dari siksa api neraka. Rekan Raw FM yang dimuliakan Allah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna lillahi fi kulli yawmin wa laylatin utaqa'a minan nari fi syahri Ramadan, wa inna likulli muslimin da'watan yada'u biha fayastajaba lahu. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya di setiap hari dan malam bulan-bulan Ramadan dari Allah ada pembebasan dari api neraka, dan bagi setiap muslim ada doa yang jika ia panjatkan dan jika ia berdoa dengannya maka Allah akan mengijabahnya. Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ketika seorang muslim ataupun ketika seorang orang yang beriman telah betul-betul melaksanakan perintah Allah melalui surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepadamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di penghujung daripada bulan Ramadan ini, tentunya banyak hal yang harus kita persiapkan, karena sudah banyak yang telah kita lewati di bulan Ramadan ini. Tentunya ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan, ibadah-ibadah yang sudah kita amalkan, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal-amal yang telah kita lakukan sebelumnya berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di terakhir ataupun di penghujung dari bulan Ramadan ini, di mana dalam hadis digambarkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashri shadda mizarahu wa ahya lailuhu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan kainnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Artinya semakin di ujung Rasulullah SAW semakin meningkatkan baik itu kualitas maupun kuantitas ibadahnya Rasulullah SAW. Karena barangkali di bulan Ramadan ini kita masih diberikan Allah kesempatan, belum tentu di tahun-tahun yang akan datang Allah memberikan kesempatan kepada kita. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat pernah disampaikan, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqiyal minbara falamma raqiyat darajatal ula qala amin, thumma raqiyat thaniyah faqala amin, thumma raqiyat thalitha faqala amin. Faqala ya Rasulullah sami'na taqulu thalathata marrat. Qala lamma raqitu ad-darajatal ula ja'ani Jibril faqala saqi 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu faqultu amin. Thumma qala saqi 'abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma
falam yughfar lahuma faqultu amin. Thumma qala syaki abdun adaraka walidayhi ahaduhuma falam yudkhilahul jannah faqultu amin. Thumma qala syaki abdun dzukirta indahu walam yusalli alaika faqultu amin. Akhrajahu Huzaimah wa sahahahu Tirmidzi. Rekan Raw FM yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang telah saya bacakan tadi, di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, di tangga yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin. Kemudian tangga yang kedua Rasulullah juga mengucapkan amin. Begitu juga dengan tangga yang ketiga Rasulullah mengucapkan amin. Lalu sahabat yang mendengarkan pada saat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami mendengarkan engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Apa yang terjadi ya Rasulullah?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai para sahabatku, telah datang kepadaku Jibril. Jibril menyampaikan kepadaku dan berdoa." Apa kata Jibril? "Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku mengucapkan amin." Kemudian di tangga yang kedua Jibril berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Celakalah seorang hamba jika mendapati kedua orang tuanya atau salah satu daripada orang tuanya namun tidak berbakti kepadanya, lalu aku ucapkan amin," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tangga yang ketiga Jibril berdoa lagi, "Celakalah seorang hamba jika namamu Muhammad disebutkan tapi mereka enggan bersalawat kepadamu, lalu aku mengucapkan amin." Rekan Raw FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat ini dapat kita ambil pelajaran di mana pada saat itu malaikat Jibril berdoa kepada Allah bagi orang-orang yang berpuasa ataupun kepada orang-orang yang tidak berpuasa. Jibril mengatakan bahwasanya celakalah orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi seusai Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di doa yang ketiga daripada malaikat Jibril, celakalah bagi orang-orang yang masih mendapati kedua orang tuanya ataupun salah satu daripada kedua orang tuanya namun ia belum berbakti kepada keduanya. Kemudian yang ketiga, celakalah bagi seorang hamba yang apabila mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW lalu ia tidak mau bersalawat kepadanya. Rekan Raw FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung daripada bulan suci Ramadan ini, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena hanya tinggal hari ini dan besok ataupun hanya tinggal 2 hari lagi, karena di bulan-bulan Ramadan yang akan datang belum tentu Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berhadir dan beramal di bulan suci Ramadan. Kemudian sesuai dengan judul daripada tema kita tadi, yaitu itqum minan nar, seharusnya seorang hamba yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tentunya di akhir-akhir daripada bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan hasil ataupun berupa pahala yang dapat mencegah kita daripada api neraka yang telah disebutkan tadi, yaitu itqum minan nar. Karena pada bulan suci Ramadan ini, di mana begitu banyak ampunan-ampunan Allah yang dibukakan kepada hamba-hambanya yang betul-betul ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada bulan suci Ramadan ini mungkin telah banyak kita ketahui keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalamnya, sebagaimana yang mungkin telah dijelaskan para guru-guru kita terdahulu,
Yang pertama yaitu pada bulan Ramadan ini dibukakan pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan, suffidatis syayatin wa futihat abwabal jannah wa ghulliqati abwabun nar." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka setan-setan akan dibelenggu dan dibukakan pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Kemudian selain daripada itu, di antara keutamaan daripada bulan suci Ramadan itu, yaitu bulan turunnya Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang ini merupakan bukti bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Kemudian daripada itu dilipat gandakannya pahala sampai 70 kali lipat, di mana semua amal-amal ibadah yang kita kerjakan pada bulan ini dilipat gandakan Allah lagi dibandingkan daripada bulan-bulan sebelumnya. Kemudian di bulan Ramadan juga Allah menurunkan satu malam yang tidak ada diturunkan pada bulan-bulan lainnya, yaitu Lailatul Qadar. "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya telah kami turunkan malam Lailatul Qadar. "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Apakah itu malam Lailatul Qadar? "Lailatul Qadari khairum min alfi syahr." Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. "Tanazzalul malaikat warruhu fiha." Diturunkan para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah. "Salamun hiya hatta matla'il fajar." Selamatlah mereka, sejahteralah mereka hingga terbit fajar. Rekan Raw FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu banyaknya keutamaan di bulan suci Ramadan ini, tentunya hal ini tidaklah kita sia-siakan begitu saja. Karena pada bulan Ramadan ini, salah satunya tadi turunnya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran di bulan ini. Mari kita perbanyak untuk membaca Al-Quran, karena dalam membaca Al-Quran merupakan satu kebaikan yang apabila kita baca huruf demi huruf. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La aqulu alif lam mim harfan walakin alifun harfan wa lamun harfan wa mimun harfan." Tidaklah aku katakan dalam membaca Al-Quran itu alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi yang dikatakan satu huruf satu kebaikan adalah alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Oleh karena itu, rekan Raw FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan-amalan yang begitu banyak kita temukan di bulan Ramadan ini, tentunya jika kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka disinilah kita akan mendapatkan pembebasan daripada siksa api neraka. Ya, baik rekan Raw FM, itu dia tadi untuk materi di sesi pertama, dan kita masih punya 2 sesi lagi rekan Raw, di sesi kedua dan sesi ketiga. Untuk rekan Raw FM yang ingin bertanya seputar Itkun Minan Nar, bisa langsung kirimkan pertanyaannya via SMS ataupun chat WhatsApp di 0822 9999 6105. Tetaplah di 105 Raw FM, the best radio station in Padang Sidimpuan. Kita akan kembali setelah komersial break berikut ini. 105 Raw FM masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Raw, kita masih ada di program Mutiara Ramadan bersama Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, dan di studio Raw FM seperti tadi di sesi pertama sudah ada Ustadz Ridwan Harun Harahap SPDI dengan tema Itkun Minan Nar. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi untuk materi kita, silakan Ustadz. Baik, rekan Raw FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang telah kami sampaikan tadi, bahwasanya orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa
tentunya di penghujung bulan Ramadan ini Allah akan memberikan balasan-balasan kepada kita. Di antaranya kita akan terbebas daripada siksa api neraka. Karena memang di bulan suci Ramadan ini kita dilatih, ditarbiyah, dididik untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kita dilatih untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita, begitu banyak larangan yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Inilah kesempatan terbaik kepada kita untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah tersebut. Jangankan hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini, yang halal saja kita diperintahkan untuk meninggalkannya di siang hari bulan suci Ramadan. Karena jika kita melaksanakannya, maka ibadah puasa yang kita kerjakan yang dimulai daripada terbitnya fajar sampai terbenamnya nanti matahari, maka ibadah puasa tersebut secara fikih akan dikategorikan batal. Oleh karena itu, rekan Raw FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di mana ayat ini Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman. Tentunya jika kita merasa diri kita beriman, maka akan merasa terpanggil daripada ayat yang disampaikan oleh Allah ini. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Rekan FM yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah yang dikatakan puasa yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya puasa yang kita kerjakan kurang lebih 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin secara fikih puasa kita tidak batal karena tidak memasukkan sesuatu hal ke dalam rongga yang terbuka di dalam tubuh kita. Akan tetapi berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan, tidak memasukkan sesuatu benda ke dalam ruang yang terbuka di dalam anggota tubuh kita. Namun apakah selain daripada hal itu, agar puasa yang kita kerjakan itu dapat berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rekan FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam melaksanakan ibadah puasa ini banyak hal yang harus kita jaga, banyak hal yang harus kita hindari. Karena di dalam melaksanakan ibadah puasa, tentunya kita diperintahkan untuk menahan diri kita dari segala keinginan daripada hawa nafsu kita. Karena keinginan-keinginan yang muncul dari diri kita itu merupakan dorongan-dorongan daripada nafsu kita sendiri. Maka disinilah kita membatasi seluruh keinginan-keinginan yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Maka dengan berpuasalah salah satunya ataupun jalan yang terbaik untuk membentengi nafsu kita sendiri. Bahkan di hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatajawwaz, fa illam yastati' fa alaihi bisyam, kata Rasulullah. Wahai para pemuda dan pemudi, jika kamu sudah merasa mampu untuk menikah, maka menikahlah. Namun apabila kamu belum sanggup untuk menikah, maka anjuran Rasulullah SAW kepada para pemuda dan pemudi, maka perbanyaklah beribadah puasa. Artinya dengan berpuasa tersebut kita akan dapat membentengi hawa nafsu kita sendiri. Karena dalam kehidupan ini ada 2 hal yang mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah melalui hawa nafsu kita sendiri. Karena kita tidak dapat mengontrol hawa nafsu kita, maka dorongan-dorongan tersebut akhirnya kita ikuti permintaan hawa nafsu, sehingga
dengan permintaan hawa nafsu tersebut dapat menjerumuskan kita ke jurang dosa. Kemudian yang kedua, yaitu melalui godaan iblis laknatullah, di mana iblis ini sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai hari kiamat kelak nanti akan bersumpah menggoda dan menyesatkan anak cucu Adam ataupun manusia agar nantinya di neraka banyak yang menemani iblis laknatullah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rekan Raw FM yang dimuliakan Allah, dengan penjelasan tersebut tentunya dengan ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan, mari kita kaji kembali sudah bagaimanakah kualitas ibadah puasa yang sudah kita kerjakan selama kurang lebih 27 atau 28 hari yang telah lewat. Apakah ada ibadah-ibadah puasa yang terlewatkan? Apakah ada ibadah-ibadah puasa yang kita laksanakan itu mungkin hanya sekedar menahan haus dan lapar saja? Barangkali untuk menjawab ini hanya diri kita yang mengetahuinya. Karena dalam beribadah puasa ini bisa jadi orang mengetahui kita bahwa kita sedang berpuasa, tetapi Allah Maha Tahu, Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang betul-betul berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Rasulullah SAW pernah katakan, rubba shaimin laisa lahu siyam illa al-ju'i wal 'atashi. Banyak di antara orang-orang yang berpuasa itu hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Pendengar Raw FM yang dimuliakan Allah, tentunya puasa yang seperti ini tidaklah kita inginkan. Karena yang kita dapatkan hanya rasa lapar, hanyalah rasa haus saja. Namun ibadah ataupun kebaikan tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, segala ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan, yang dimulai dari awal bulan suci Ramadan di tahun ini sampai pada di sore hari ini, mudah-mudahan dengan ibadah puasa tersebut nantinya dapat membebaskan kita daripada siksa api neraka. Ya, baik rekan RFM, kita masih punya satu sesi lagi terkait dengan nanti tanya jawab bersama Al Ustadz Ridwan Harun Harahap. Untuk rekan RFM yang punya pertanyaan bisa langsung kirimkan via WhatsApp atau SMS di 0822 9999 6105. Kita break dulu rekan RFM, kita akan kembali setelah beberapa break komersil berikut ini. FM masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Raw masih dengan Nurul yang mengisi ruang dengar Anda bersama Al Ustadz Ridwan Harun Harahap SPDI. Oke rekan RFM, kita sudah ada di sesi terakhir, sesi ketiga. Nurul akan bacakan untuk pertanyaan yang sudah masuk via chat WhatsApp Ustadz. Ini mohon maaf pertanyaannya tidak sesuai tema, tapi kita bacakan saja ya Ustadz. Begini kira-kira bunyinya Ustadz. Assalamualaikum kakak dan Pak Ustadz, dari hamba Allah di Pintu Langit Jaya mau bertanya, apakah game online yang menghasilkan uang termasuk judi Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Pertanyaannya tadi sangat bagus sekali. Mungkin inilah yang lagi fenomenal di zaman sekarang ini. Banyaknya bentuk-bentuk game ya, game online, mulai dari game yang terkecil sampai kepada game yang paling terbesar ya. Bahkan ada beberapa game itu yang kita lihat tuh sampai-sampai mengeluarkan uang ya, sehingga banyak orang-orang yang terkuras pemikirannya, waktunya, bahkan materinya untuk game online ini. Lalu untuk menjawab pertanyaan saudara kita tadi, apakah game online yang menghasilkan uang termasuk judi?
kita beranjak dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Yang artinya, sesungguhnya minuman atau khamar atau arak atau yang sejenis yang memabukkan, kemudian berjudi dan yang mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya inilah yang merupakan dalil yang mengharamkan judi. Nah, lalu pertanyaannya, sekarang kan Pak Ustadz banyak sekali macam-macam judi. Kalau dulu sebelum masa teknologi seperti sekarang ini, orang main judinya itu berbagai macam. Ada yang sabung ayam, kan? Ada yang main kartu, dan lain-lain sebagainya. Tetapi di zaman sekarang ini itu semakin canggih. Ada namanya dengan istilah game online. Ada sebuah permainan yang dimasukkan dengan jaringan. Kemudian di situ jika orang yang memainkan game tersebut beruntung, maka dia akan memperoleh atau menghasilkan uang. Jadi dari pertanyaan tersebut, berdasarkan dengan dalil ayat atau firman Allah dalam surah Al-Maidah ini, di sini dikatakan juga ada mengundi nasib, ya. Game online itu kan kalau kita lihat orang yang bermain game itu, kadang dia bisa menang dan bisa kalah. Bahkan ada yang lebih sering kalah dibandingkan menang, sehingga boleh dikatakan dia itu sedang mengundi nasib. Maka jika memang di dalam bermain game itu dia sedang mengundi nasib, maka boleh dikatakan merupakan perbuatan yang keji, yaitu perbuatan setan. Melalui ayat ini, atau boleh disimpulkan, game online ini juga termasuk perbuatan haram. Iya, baik rekan FM, sangat jelas ya bahwa game online termasuk perbuatan haram. Nah Ustadz, karena juga sudah di penghujung waktu mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, mungkin boleh disampaikan kesimpulan atau penutupnya Ustadz? Silakan Ustadz. Ya baik, terima kasih. Untuk kesimpulan daripada materi kita di sore hari ini, yaitu tentang itqum minan nar, pembebasan daripada siksa api neraka. Tentunya kita semua kaum muslimin dan muslimat dan orang-orang yang beriman, tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di penghujung daripada bulan suci Ramadan ini kita termasuk daripada orang-orang yang dibebaskan daripada siksa api neraka nantinya. Karena ada 4 tingkatan nantinya di hari kiamat nanti, orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka itu. Yang pertama itu adalah para nabi dan rasul. Mereka akan dibebaskan daripada siksa api neraka, atau mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bighairi hisab, tanpa perhisaban. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang berat timbangan amal kebaikan, ataupun ketika ditimbang amal kebaikan dan amal keburukannya, itu lebih berat kebaikannya, maka akan terhindar daripada siksa api neraka. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, sudah ditimbang pun amal kebaikannya masih lebih banyak lagi dosanya, maka orang-orang seperti ini akan nantinya dimasukkan ke dalam neraka, disiksa sampai menghabiskan ataupun membakar seluruh dosa-dosanya. Dan bila mana masih ada iman di dalam dirinya, maka nantinya Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepadanya. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang kafir,
orang-orang yang tidak memiliki iman sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka nantinya akan dimasukkan ke dalam api neraka kekal selama-lamanya. Baik, mungkin itu saja untuk kesimpulan daripada materi kita pada sore hari ini. Dan terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di tahun 1442 Hijriah ini seluruh amal-amal ibadah kita termasuk ibadah puasa kita berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita umur yang panjang dan berkah sehingga kita nanti dapat bersua kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Baik rekan RFM, itu dia tadi untuk ceramah kita bersama dengan Forum Komunikasi Diniyah dan Takmiliyah bersama Al-Ustadz Ridwan Harun Harahap SPDI. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya yang sudah menyimak dan khususnya yang sudah bertanya via chat WhatsApp. Mohon maaf jika ada kekurangan rekan RFM. Akhir kata dari Nurul yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.